Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Tulisan Gus Dur tentang sosok Gus Mik, Wajah Sebuah Kerinduan, oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tulisan ini sepenuhnya diambil dari Abdurrahman Wahid, 1997. Kiai nyentrik membela pemerintah, Yogyakarta, L. Kis. 3 tahun lalu, di sebuah beranda surau di Tambak Beras, Desa Ploso, Kediri, saya berhasil menelusuri kota Kediri sebelum melihat mobil Gus Mik di sebuah gang, tengah meninggalkan tempat itu. Dalam kecepatan tinggi, mobilnya menuju ke arah selatan dan hanya kami bayangi dari kejauhan. Setelah membelok ke barat dan kemudian ke utara melalui jalan paralel, akhirnya mobil itu berhenti di depan surau tersebut. Gus Mik sudah meninggalkan mobilnya menuju ke surau itu, ketika mobil tumpangan saya sampai. Ia terkejut melihat kedatangan saya, karena dikiranya saya adalah adiknya, Gus Huda. Rupanya, mobil tumpangan saya sama warna dan merek dengan mobil adiknya itu. Dari beranda itu ia menunjuk sebidang tanah yang baru saja disambungkan ke pekarangan surau dan berkata kepada saya, "Di situ nanti Kiai Ahmad akan dimakamkan. Demikian juga saya, dan nantinya sampeyan." Dikatakan, tanah itu sengaja dibelinya untuk tempat penguburan para penghafal Al-Quran. Saya katakan kepadanya, bahwa saya bukan penghafal Al-Quran. Dijawabnya bahwa bagaimanapun saya harus dikuburkan di situ. Setahun kemudian, ketika Kiai Haji Ahmad Siddiq wafat, beliau pun dikuburkan di tempat itu di atas permintaan Gus Mik. Baru saya sadari bahwa Kiai Ahmad yang dimaksudkannya setahun sebelum itu adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Hal-hal seperti inilah yang sering kali dijadikan bukti oleh banyak orang, bahwa Kiai Haji Hamiem Jazuli alias Gus Mik adalah seorang dengan kemampuan supernatural. Sesuai dengan tradisi, penyempitan makna istilah, orang awam menyebutnya dengan istilah wali, sein. Kemampuan supernatural Kiai Haji Hamiem alias Gus Mik itu, dalam istilah eskatologi orang pesantren, dinamakan Khairul Ada, alias keanehan-keanehan. Dengan bermacam-macam keanehan yang dimilikinya, Gus Mik lalu memperoleh status orang keramat. Banyak kesaktian ditempelkan pada reputasinya. Mau banyak rezeki, harus memperoleh berkahnya. Ingin naik pangkat, harus didukung olehnya. Mau beribadah haji, harus dimaklarinya. Mau gampang jodoh, minta pasangan kepadanya. Dan demikian seterusnya. Reputasinya sebagai orang keramat ini, dinilai sebagai pendorong mengapa banyak orang berbondong-bondong memadati acara keagamaan yang dilangsungkan oleh Gus Mik. Semaan, bersama-sama mendengarkan bacaan Al-Quran oleh para penghafalnya, yang diselenggarakannya di mana-mana, selalu penuh sesak oleh rakyat banyak. Dari pagi orang bersabar mendengarkan bacaan Al-Quran, untuk mengamini doa yang dibacakan Gus Mik sesuai menamatkan bacaan Al-Quran secara utuh, biasanya sekitar pukul 8 malam. Bersabar mereka menanti sepanjang hari untuk memperoleh siraman jiwa berupa mauizah hasanah, petuah yang baik, dari tokoh kiai karismatik ini. Padahal, sepagian itu ia masih tidur, setelah begadang semalam suntuk. Itulah acara rutinnya, dimanapun ia berada. Baru belakangan orang menyadari, bahwa Gus Mik menempuh 2 pola kehidupan sekaligus. Kehidupan tradisional orang pesantren, tertuang dalam rutinitas semaan, dan gepiarnya kehidupan dunia hiburan modern. Gepiar, karena selamanya ia berada di tengah diskotik, nightclub, coffee shop, dan arena persinggahan perkampungan orang-orang tunasusila. Tidak tanggung-tanggung, ia akrab dengan seluruh penghuni dan aktor kehidupan tempat tersebut. Yang ditenggahnya adalah bir hitam, yang setiap malam ia nikmati berbotol-botol. Rokoknya Wismilak bungkus hitam, yang ramuannya diakui berat. Kontradiktif, ternyata tidak, karena di kedua tempat itu ia berperan sama. Memberi kesejukan kepada jiwa yang gersang, memberikan harapan kepada mereka yang putus asa, menghibur mereka yang bersedih, menyantuni mereka yang lemah,
dan mengajak semua pada kebaikan. Apakah itu petuah di pengajian seusai semaan, sewaktu konsultasi pribadi dengan pejabat dan kaum elit lainnya, ataupun ketika meladeni bisikan kepedihan yang disampaikan dengan suara lirih ke telinganya oleh perempuan-perempuan penghibur, esensinya tetap sama. Manusia mempunyai potensi untuk memperbaiki keadaannya sendiri. 2 tahun lalu, Gusmik mengatakan kepada saya, bahwa saya harus mundur dari NU. Saya baca hal itu sebagai himbauan agar saya teruskan perjuangan menegakkan demokrasi di negeri kita, tetapi dengan tidak merugikan kepentingan organisasi yang saat ini sedang saya pimpin. Dikatakan, sebaiknya saya mengikuti jejaknya berkiprah secara individual melayani semua lapisan masyarakat. Saya tolak ajakan itu 2 tahun lalu, karena saya beranggapan perjuangan melalui NU masih tetap aktif. Baru sekarang saya sadari, menjelang saat kepulangan Gusmik ke haribaan Tuhan, bahwa ia membaca tanda zaman lebih jeli daripada saya. Bahwa dengan menggendong beban NU, upaya menegakkan demokrasi menjadi tidak semakin mudah. Karena para pemimpin NU yang lain justru tidak ingin kemapanan yang ada diusik orang. Dari tokoh inilah saya belajar untuk membedakan apa yang menjadi pokok persoalan dan apa yang sekadar ranting. Tetapi, Gusmik juga hanyalah manusia biasa. Manusia yang memiliki kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan. Keseimbangan hidupnya tidak bertahan lama oleh ketimpangan pendekatan yang diambilnya. Ia menjadi terlalu memperhatikan kepentingan orang-orang besar dan para pemimpin tingkat nasional. Ia juga tidak menjadi imun terhadap kenikmatan dunia yang gepiar. Untuk beberapa bulan hubungan saya dengan Gusmik secara batin menjadi sangat terganggu karena hal-hal itu. Saya menolak untuk mendukung jagonya untuk jabatan wapres, dan ini membuat ia tidak enak perasaan kepada saya. Mungkin tidak dipahaminya keinginan saya agar agama tidak dimanipulasikan dengan politik negara. Tugas pemimpin agama adalah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara berupaya agar kebenaran dapat ditegakkan. Sedang kebenaran itu akan terjelma melalui kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, kedaulatan hukum, kebebasan, dan persamaan perlakuan di muka undang-undang. Tetapi, sejauh apapun hubungan kami berdua, saya sendiri tetap rindu kepada Gusmik. Bukan karena gepiarnya dunia hiburan, melainkan bahwa kalau malam, menjelang pagi, ia tidur beralaskan kertas koran di rumah Pak Syafi Ampel di kota Surabaya, atau Pak Hamid di Kediri. Yang dimiliki Pak Hamid hanyalah sebuah kursi plastik jebol dan 2 gelas serta teko logam. Itulah dunia Gusmik yang sebenarnya, yang ditinggalkannya untuk beberapa bulan mungkin hanya sebagai sebuah kelengkapan lakonnya yang panjang. Agar ia tetap masih menjadi manusia, bukan malaikat. Yang selalu saya kenang adalah kerinduannya pada upaya perbaikan dalam diri manusia. Karena itu, ulama idolanya pun adalah yang membunyikan lonceng harapan dan gentak kebaikan, bukan hardikan dan kemarahan terhadap hal-hal yang buruk. Tiap 40 hari sekali ia mengaji di makam Kiai Ihsan Jampes, yang terletak di tepi berantas di Dukuh Mutih, pinggiran kota Kediri. Ia gandrung kepada Mbah Mesir yang dimakamkan di Trenggalek, pembaca tarekat Syaziliyah 200 tahun yang lalu di Jawa Timur. Tarekat itu adalah tarekatnya orang kecil, dan membimbing rakyat awam yang penuh kehausan rasa kasih dan sapaan yang santun. Gusmik inilah yang melalui transendensi keimanannya tidak lagi melihat kesalahan, keyakinan orang beragama atau kepercayaan lain. Ayu Wedayanti yang Hindu diperlakukan sama dengan Neno Warisman yang Muslimah, karena ia yakin kebaikan sama berada pada 2 orang penyanyi tersebut. Banyak orang Katolik menjadi pendengar setia wejangan Gusmik di semaan. Kerinduannya pada realisasi potensi kebaikan pada diri manusia inilah yang menurut saya supernatural. Bukan karena ia menyalahi ketentuan hukum-hukum alam. Super karena ia mampu mengatasi segala macam jurang pemisah dan tembok penyekat di antara sesama manusia. Natural karena yang ia harapkan hanyalah kebaikan bagi diri manusia. Kalau ia dianggap nyeleneh, horikul, maka dalam artian inilah ia harus dipahami demikian. Bukankah nyeleneh orang yang tidak peduli batasan agama, etnis, dan profesi serta tidak hirau apa yang dinamakan baik dan buruk di mata kebanyakan manusia, sementara manusia saling menghancurkan dan membunuh? Tulisan ini sepenuhnya diambil dari Abdurrahman Wahid, 1997. Kiai nyentrik membela pemerintah, Yogyakarta, Elkis.
mulya maqam derajate ananging mulya maqam derajate